Hari Raya Paskah. Paskah tentu yang dimaksud adalah Paskah Perjanjian Lama, yakni Pesak Tuhan lewat, kenangan akan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir dan malaikat Tuhan membunuh semua anak sulung orang-orang di Mesir sana. Konteksnya adalah bukan Paskah yang kemudian. Paskah Perjanjian Baru adalah Yesus mengalahkan kematian. Jadi konteksnya sangat jelas bahwa dalam konteks ini karena Lazarus meninggal, kalau kita baca seluruh teks ini pada bagian akhir Tuhan mengatakan karena begitu banyak orang datang, Yesus menangis, Tuhan berdoa, Tuhan tunjukkanlah kuasa-Mu kepada mereka ini agar semua orang percaya. Dan Tuhan berseru, Lazarus bangkitlah, dan dia bangkit semua, sehingga semua orang percaya. Dan bayangkan seandainya hari ini terjadi di Palasari ini, datang Yesus, hei umat Palasari bangun semua, mereka bangun semua datang kemari, mencari anaknya, cucunya. Apa yang Anda bayangkan? Takut kan? Ngeri kan? Nah, tapi inilah suatu gambaran bahwa inilah suatu, orang bilang dalam bahasa Balinya itu teologi, artinya cerita tentang Allah yang berkuasa, Allah yang hadir, yang dinyatakan lewat Maria dan Marta ini. Dan sebagai cahaya, bayangkan kalau dulu orang belum ada listrik, orang pakai obor, pakai sentir ya, dan gelapnya gelap pekat memang. Karena saya mengalami sebelum listrik masuk itu, kita kan pagi sore-sore itu nyalakan pereksa lampu yang dengan dia punya sumbu itu isi minyak tanah, kemudian nyalakan dengan dia punya apa itu sempor apa namanya itu yang ada kacanya itu. Kadang-kadang kalau itu dia asapnya tebal, jadi hitam semuanya. 78, 77 baru masuk itu listriknya. Meskipun listrik yang masih lampunya yang jelek sekali. Nah sekarang anak bisa membayangkan gelapnya itu suatu gambaran di mana Yesus tidak dihadirkan di situ. Nah, itu satu bahasa ilustrasi gambaran itu. Bagi bila mana kita tidak menghadirkan Kristus, misalnya kita sakit, sebuah dokter umum belum kasih obat, oh ini pasti kena kemom lali gini udah doang totoan tuh pasti kena lihat nih. Wah itu artinya itu iman tidak berbicara sehingga ini gelap. Nah, sehingga kita bertanyalah mungkin ke Bunut Bolong sana, mungkin ke Banyuwangi, jero napi ini kit yang sakit mekelu niki. Oh dadong tuh ngetang, woi langsung kan ngabawa parang kamu, abang nak parang. Ah ini kan lucu kan? Dan itu kita percaya itu terjadi di mana-mana kecuali di surga. Saya mengalami banyak kisah waktu di Gumre, di Nusa Dua itu teman-teman NTT itu ngeri itu. Dia bilang kami di NTT sampai Tai Babi pun Katolik, tapi iman kami tidak Katolik. Gampang baku tuduh, bikin sakit, bikin mati, semua begitu. Dan akhirnya karena hanya prasangka begitu, mereka mengambil sikap bawa parang ke orang dekat pasti parang. Ini bagaimana ini? Dan mungkin juga harap, saya yakin tidak terjadi di Palasari, karena Palasari orang baik-baik semua bukan? Kalau sakit ke dokter, cek lab, kolesterolnya berapa, asam urat berapa, SGPT, SGOT berapa, tahu semua itu. Itu sakit itu. Mudah-mudahan yang mungkin yang mendengar juga lewat live streaming, umat di Palasari, jangan pernah hidup kita gelap karena kita tidak mengundang Yesus hadir. Misalnya anak-anak belajar, dia buku dibuka di bawahnya HP dia chatting dengan dia punya pacar, mungkin namanya si Gilbert kah, namanya Putri kah, namanya Queen kah, hai sayang lope buku begini nih. Kalau pengawas pembina tidak jeli, gak tahu dia itu buku datang gini kan bukunya begitu. Itu kan anak pintar sekarang. Itu artinya sehingga nanti akhir tahun cuman nilainya cuma 60, 65 karena pada waktu belajar panjang sekali. Hanya selalu pegang HP, selalu WA terus. Semoga dengan demikian kita nih menjadi cahaya. Jam studi, jam belajar, jam bekerja yang baik. Itu tanda kita melibatkan Tuhan di sana. Semoga bersama Santa Marta kita iman yang sama dikuatkan dan dinyatakan lewat hidup kita sehari-hari agar
kehadiran kita menjadi berkat yang kecil sekalipun bagi orang lain. Amin.